Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bagi kita, jelaslah apa yang perlu dilakukan untuk menghidupi sabda hari ini. Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Bisa jadi kita membayangkannya ada sekian ratus hukum yang harus dijalankan. Ada sekian pasal yang harus dihafal untuk bisa menjalankannya. Maka, seperti terasa berat untuk melaksanakan hukum itu. Jangankan menjalankan, memikirkannya saja kita seringkali tidak mau dan tidak mampu. Jika berpikiran demikian, sabda ini berhenti hanya sebagai tulisan yang dibacakan saat ibadat diselenggarakan. Tetapi sebenarnya kita juga ingat persis bahwa rangkuman dari hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus ialah hukum kasih. Jika aturan Taurat itu membatasi, membebani, aturan kasih itu membebaskan, menghidupkan. Kasih tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, tidak mengenal syarat-syarat yang seringkali menghambat untuk pelaksanaannya. Kasih itu bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan ditujukan kepada siapa saja dalam
bentuknya yang bervariasi. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama menjadi rangkuman dari hukum Taurat. Itulah hukum baru yang diberikan oleh Yesus. Hendaklah kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Maka kita bisa yakin benar bahwa ketika kita mampu melakukannya dengan totalitas, maka kerajaan surga tidak jauh dari kita. Hanya saja, masalahnya adalah jangankan sampai total. Untuk berpikir sedikit saja tentang kasih itu, kita sudah mempunyai segudang prasyaratnya. Saya mau mengasihi dia, tetapi dengan syarat A, B, atau C. Memang wujudnya kasih, niatnya juga kasih. Tetapi itu bukan kasih yang Yesus kehendaki. Sebab kasih yang benar adalah kasih tanpa syarat. Saya mau mengasihi karena saya adalah murid Kristus. Disitulah letak keagungan kasih. Tetapi di situ pula terletak kelemahan manusiawi kita yang paling dalam. Seringkali kita kehilangan dan merasa kurang kasih. Maka yang keluar dari kita pun juga bukan kasih yang sesungguhnya. Kasih yang justru menuntut pamrih, imbalan, balas jasa. Kita menjadi semakin jauh dengan yang lain. Ada begitu banyak sekat dan batas yang membuat kita curiga kepada yang lain. Alih-alih melindungi diri, kita tidak ikut ambil bagian dalam kebersamaan kasih itu. Di satu sisi, kita perlu menjaga diri. Tetapi di sisi lain, kita juga tidak perlu takut untuk memberikan kasih kepada orang lain. Sekalipun ada bahaya, ada konsekuensi yang akan kita terima ketika kita mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama. Semoga peristiwa kasih kita yang kita berikan kepada orang lain sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh tanpa pamrih, seperti Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan dengan mengorbankan hidupnya, supaya kita hidup oleh kasih-Nya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam masa prapaskah ini, kami Kau bimbing dan Kau ajarkan dengan sabda-Mu. Semoga dengan berpantang kami berbakti kepadamu dengan sepenuh hati dan mewujudkan pantang kami dengan perbuatan kasih, dengan berbagi kepada mereka yang kelaparan dan berkekurangan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan
menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.